pada hari ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar peta. Kita masuk ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah untuk menganalisis pengertian peta dan fungsi dan tujuannya. Terus menganalisis keterkaitan antar komponen peta dan identifikasi jenis-jenis peta. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kapan sih terakhir kali kalian menggunakan peta dan apa manfaat peta untuk kehidupan? Melihat jalan. Google Map, Bu. Ya, saya pakai HP, Bu, lihat Google Map. Belajar ngasal, Bu. Iya, Bu. Tadi berangkat sekolah saya pakai Google Map. Ya. Oh, kenapa kok nggak hafal dan sama sekolahnya? Mau cari jalan lain. Takut nyasar, Bu. Oh, gitu. Baik. Jadi pengertian peta. Peta ialah gambar permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Istilah peta itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut mapa, yang berarti tabla atau kain penutup meja. Tapi kalau secara umum pengertian peta itu adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian menurut para ahli, menurut International Cartographic Association atau ICA, peta adalah representasi unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Kemudian menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal 2005, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi perencanaan dan pengambilan keputusan tingkatan pembangunan. Kemudian fungsi dan tujuan peta. Di awal tadi kan Ibu sudah bertanya, apa sih fungsi peta yang kalian gunakan sehari-hari itu? Jadi fungsi dan tujuan peta adalah menunjukkan lokasi. Jadi pertama, peta itu kan sebuah representasi permukaan bumi. Jadi menunjukkan lokasi itu seperti contoh misalnya Indonesia. Indonesia itu terletak ada di mana sih? Diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, terus yang kemudian menjadi alat analisis. Jadi peta itu bisa digunakan untuk sebagai alat analisis perencanaan pembangunan. Jadi pada suatu wilayah peta itu sangat dibutuhkan. Jadi misalnya kalau mau membangun sesuatu itu kan dibutuhkan petanya. Jadi seperti misalnya kita mau membangun suatu villa nih di pegunungan. Nah, kita kan juga butuh bagaimana permukaan di pegunungan tersebut. Apakah bisa untuk dibuat pembangunan dan kemungkinan juga kerawanan bencananya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian menggambarkan jarak dan ukuran. Jadi peta ini kan merepresentasikan permukaan bumi. Jadi misalnya kita pasti kan pernah berpikir kayak kalian sekarang tinggal di Jawa Timur. Berapa sih luasnya Jawa Timur itu? Berapa sih luasnya Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, kemudian menyajikan daya data potensi wilayah. Jadi misalnya data potensi wilayah itu seperti yang Ibu bilang tadi. Bu, boleh izin ke kamar mandi? Boleh. Boleh izin juga nggak, Bu? Boleh. Jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Jadi peta ini kan berfungsi untuk menyajikan data potensi wilayah. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita membangun sesuatu seperti di pegunungan atau di lereng kan kita membutuhkan data seperti data kerawanan bencana, terus curah hujannya di sana seperti apa, itu bisa dipetakan teman-teman. Kemudian
permukaan bumi seperti yang ibu bilang tadi. Kan kita nggak mungkin ya kita itu harus mengukur misalnya dari jarak rumah ke sekolah itu berapa, masa kita ukur pakai meteran, kan nggak mungkin. Kita juga bisa pakai peta misalnya, GPS kan ada ukurannya jarak antara rumah dan sekolah kalian itu berapa. Terus alat bantu navigasi seperti yang tadi Sofia ya, Iya, mau berangkat sekolah harus lihat maps, jadi alat navigasi, jadi petunjuk arah. Peta itu untuk membantu kita menuju ke suatu tempat yang kita tidak tahu sebelumnya, jadi bisa diarahkan melalui peta tersebut. Kemudian peta sebagai arsip informasi keuangan, sama seperti tadi, kemudian menyediakan informasi geografis. Nah, selanjutnya adalah komponen peta. Komponen peta adalah merupakan suatu unsur-unsur penting yang membentuk struktur sebuah peta agar informasi yang disajikan dapat dibaca, dipahami, serta diinterpretasikan dengan tepat. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik untuk memperjelas isi peta dan membantu membaca memperoleh informasi geografis secara akurat. Nah, Ibu kembali ke slide selanjutnya ya. Dan ibu bertanya, dari peta yang ibu tunjukkan ini, apa saja komponen-komponen peta? Jujur. Salah. Ada arah mata angin. Agenda ibu. Ada Sumber. ada set, Sama penyusun. ada sumber, Agenda. ada lagi, Sama lembar. Ada petanya. Ada tahun pembuatan. Oh, ini kan ada petanya. Betul sekali anak-anak. Jadi komponen peta itu ada judul, orientasi, warna, garis tepi, aksesoris, skala, sumber, legenda, dan desain. Jadi yang pertama judul. Misalnya ini tuh ada judulnya peta klasifikasi tentukan lahan. Nah, jadi ini tuh judul peta itu, ini tuh petanya isinya tentang apa sih? Nah itu ada judulnya. Kemudian orientasi. Orientasi itu arah mata angin. Nah kemudian warna. Kan nggak mungkin warna peta itu hitam putih kan ya? Kita nggak tahu itu misalnya kayak seperti kerawanan bencana gitu kan, biasanya kalau warnanya merah itu berarti sangat rawan, kalau hijau sangat aman. Jadi ada warnanya seperti ini, jadi bisa membedakan lah antara suatu tempat dan tempat yang lain. Kemudian ada garis tepi, jadi peta itu nggak mungkin nggak ada garis tepinya kan, jadi seperti ini garis tepinya. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis atau grid biasanya itu ada di tepi dan peta seperti ini. Nah, garis astronomis sendiri itu dibagi menjadi dua, ada garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu garis yang melintang. Jadi misalnya ini bumi. Nah, garis yang tidur ini namanya garis lintang. Nah, kalau garis bujur itu garis yang berdiri dari utara ke selatan. Nah, kan fungsi garis lintang ini sendiri itu untuk membagi. Ada telepon nih, Bu. Maaf ya, ada. Jadi garis lintang itu tadi itu berfungsi untuk membagi iklim di suatu wilayah. Jadi misal iklim di seluruh dunia kan nggak cuma satu aja nih, nggak cuma musim hujan aja kan. Kalau misalnya di Jepang, di Swiss itu kan ada musim dingin juga. Nah, itu adalah fungsi garis lintang itu sendiri. Kemudian kalau garis bujur itu untuk membagi waktu dari
wilayah yang lain. Kemudian ada skala. Nah, pada peta ini tuh skala itu yang ini ya anak-anak. Oh, iya. Skala itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Nah, jadi skala itu dibagi menjadi 3. Ada skala garis, skala batang, dan skala verbal. Skala verbal itu apa sih, Bu? Misalnya kayak ini. Skala 1:112. Berarti ditulisnya 1:112 kayak gitu. Jadi nggak ditulis angka. Kalau ini kan angka. Oh, Ini iya. skala batang. Berarti lurus itu ya. Ya. Kemudian ada sumber. Kan nggak mungkin kalau misalnya peta itu nggak ada sumbernya loh. Peta ini dibuatnya dari mana sih, kan bisa gitu. Nah, biasanya peta itu dibuat dari sumber dari peta RBI juga bisa, terus dari Inang Portal juga bisa, terus ada legendanya. Legenda sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada titik, garis, dan area. Nah, kalau di dalam peta ini, titik legenda titik itu yang seperti ini. Oh, itu. Ini titik kantor bupati yang ada pada Kabupaten Magelang. Ini yang namanya legenda titik. Kalau yang garis itu seperti batas administrasi kecamatan atau kabupaten yang seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang area itu suatu wilayahnya, misalnya kayak di peta ini. Nah, ini namanya area. Jadi dalam area ini tuh misalnya yang ini erosi sedang, berarti yang kuning kayak gitu, terus yang merah berarti di sebelah sini. Kemudian yang terakhir ada inset peta. Ada yang tahu nggak inset peta itu fungsinya buat apa? Menunjukkan lokasi dari skala yang agak jauh gitu, biar kita tahu lokasinya itu di mana. Benar. Jadi peta inset peta sendiri itu misalnya kan ini kita ada peta kelurahan Keborsari. Nah, inset peta sendiri itu fungsinya untuk memperjelas isi dari peta yang utama. Jadi ini kan peta utama. Jadi di sini berarti kan kalau Keborsari kan itu dari kota Surabaya. Jadi kita memakai skala yang lebih besar daripada peta utama. Jadi misalnya Keborsari berarti ada di sini, jadi di Surabaya sebelah sini. Kemudian ada jenis-jenis peta. Jenis peta itu yang pertama ada berdasarkan skala. Yang pertama peta kadaster adalah peta dengan skala yang sangat besar, lebih besar dari 1:5000. Biasanya ini tuh digunakan untuk memperlihatkan bidang tanah, batas kepemilikan lahan, serta keperluan administrasi pertahanan. Yang kedua, ada peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sangat sempit seperti kota atau desa dengan detail yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada peta skala sedang. Peta skala sedang berada pada rentang 1:260 sampai 1:500. Biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah provinsi atau regional dengan detail yang sedang. Kemudian yang keempat ada peta skala kecil, yakni memiliki skala 1:500 sampai 1:1 juta. Cukup untuk menggambarkan wilayah luas seperti negara, namun detailnya terbatas. Yang kelima ada peta skala geografis yang memiliki peta dengan skala lebih kecil dari 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk menunjukkan benua atau dunia, hanya menampilkan bentuk umum tanpa detail yang tinggi. Kemudian tadi kan ada berdasarkan skala, sekarang berdasarkan isi.
Yang pertama ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menyajikan informasi permukaan bumi secara menyeluruh tanpa fokus pada suatu tema tertentu. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kenampakan fisik maupun kenampakan buatan manusia. Jenisnya antara lain peta topografi dan peta topografik. Kemudian yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Adalah peta yang menampilkan informasi tertentu sesuai dengan tema yang diangkat. Jenisnya di antara lain ada peta diagram, peta distribusi, dan peta isolasi. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan bentuk. Satu, peta timbul atau relief map adalah peta yang dibuat menyerupai bentuk permukaan bumi yang sebenarnya dengan menampilkan tinggi rendahnya permukaan atau relief. Peta ini biasanya dicetak dalam bentuk 3 dimensi sehingga pengguna dapat langsung melihat perbedaan gunung, lembah, dan dataran. Seperti contoh peta timbul itu biasanya dijadikan media belajar di sekolah-sekolah. Kemudian yang keempat ada berdasarkan sumber data. Yang pertama ada peta induk atau basemap. Peta induk adalah peta yang dibuat langsung dari survei lapangan, pengukuran atau foto udara maupun satelit. Ini biasanya dijadikan acuan dasar untuk membuat peta-peta lainnya karena dibuat dari sumber data primer, tingkat ketelitian dan keakuratannya tinggi. Contohnya seperti peta topografi, hasil pengukuran badan informasi geospasial atau BIG. Yang kedua peta turunan adalah peta yang dibuat berdasarkan peta lain yang sudah ada datanya. Peta yang digunakan biasanya bukan dari survei langsung melainkan diolah lagi atau disederhanakan dari peta induk. Contohnya peta persebaran curah hujan yang dibuat dengan mengolah data dasar dari peta topografi. Jadi kesimpulannya adalah peta gambaran permukaan yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Jadi jika menurut International Cartographic tadi itu, peta itu representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang terdiri dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang diperkecil atau diskalikan. Dan peta juga memiliki banyak komponen seperti yang tadi judul peta, garis tepi, garis astronomis atau koordinat, legenda dan simbol, inset, skala orientasi atau arah mata angin, sumber data serta tahun pembuatan. Kemudian peta juga memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan skala, berdasarkan isi, dan berdasarkan bentuk, serta yang terakhir berdasarkan sumber data. Apa ada yang masih dibingungkan anak-anak? Belum ya. Baik, kalau gitu nanti ibu kasih tugas ya di akhir. Sudah masuk Ada tugasnya Bu, jangan Bu, saya tanya tentang tugasnya aja, nanti kamu jawabkan. Jadi nanti itu tugasnya kelompok aja. Jadi kalian itu membuat peta, gambar. Jadi satu kelompok itu 2 sampai 4 orang nggak apa-apa. Jadi petanya ini boleh di print atau boleh digambar. Tapi kalau di print atau digambar itu ada nilainya sendiri ya. Jadi kalau misalnya gambar sendiri berarti ada poin plusnya. Terus nanti di dalam peta itu misalnya ini peta. Terus nanti di belakangnya itu ditulis apa itu namanya komponennya apa aja, apakah sudah lengkap di situ. Nanti kelengkapan isi peta akan jadi poin juga. Sebelum mengakhiri pelajaran, pengumumannya tanya kapan? minggu depan ya. 2 minggu Bu, 2 minggu. Iya, 2 minggu. Gak bisa kalau misalnya 2 minggu lagi, karena kita masih ada materi lain. Lain yang harus kita pelajari. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita main games dulu ya. Yeay. Yang menang dapat apa, Bu? Dapat nilai bagus. Iya. Dapat aku. Boleh kan itu?
bisa di scan. Bisa. Sudah masuk semua? Saya belum. Bentar, Bu. Jujur Apa ya? yang dulu itu siapa ya? Belum Google. Jujur and you. Sudah? Belum. Masih mikir nama ini, Bu. Iya, anjay. Iya. Kenapa sih Dimas ini? Apa ya? Oh, baru kan itu siapa yang belum? Siapa sih sebenarnya? Oh, ini belum. Tenang biar aku gitu jadi. Matahari kayak Jujur and you. Pengajar ada itu. Sudah Bu. Sudah Belum. Kamu. Parah Terima banget. kasih, Wak. Ya, ikut sing ini ya. Sampai mulai ya. Sudah. Oh, Nabion. Indah. Apa sih? Terima kasih. Apa nih? Apa nih? Dapat. Cari uang. Cari uang. Yeay. Next. Aisyah. Mesti baru bilang apa? Berarti dia bilang apa lagi? Siapa sih gue? Aisyah siapa sih? Dia nggak sih kayaknya. Aku lah. Kau dapat sih Bu. Jujur and you. Aku goy paling Apa ini? Wah, tak mendengar. Ya salah baca Oh my god. Siapa nih? Matahari. Matahari. Semakin besar skala penta maka dua kali besar. Loh. Salah lu. Loh, soalnya. Bu, bonus bu. Soalnya. Maaf ya, Loh. kesalahan. Ibunya kan. Aduh. Waduh, ini satu lagi. Next. Oke, itu bagus ya. Tinggal tadi berikutnya. Rematik. Pertanyaannya. Ya. Yeay. Dibasih. Matahari masih memimpin. Ini siapa sih matahari ini? Iya. Arah dengan Arah ini ayahnya kemana? Salah. Aduh. Artis Sarah. Siapa yang masih milih cara penilaian? Ayo. Dimas, Bu. Enggak ya, beneran. Mari kelihatan dia. Oke. Jujur janggal ini. jujur and you. Tadi dari pasti. Iya. Nah. Ini nanti. Next. B.
hari ini. Jadi matahari. Berikutnya saya ngawur. Nggak tahu saya. Benar semua gitu. Pikir aja kok. Agak sih. Apa ya? Salah aku. Salah aku jalan. Ya. Jualan dulu. Gak tahu. Ya, ya. Putar animasi. Benar. Orang Oke, sendiri. jadi yang nomor satu ini siapa? Yang benar saya Bu. Belum. Yang kedua, saya Bu. Yang ketiga siapa? Oh, Beneran Riki sama Isanya. Iya. iya yang nomor 4 sama 5 tadi. Riki aja. Siapa? Riki siapa? Gak tahu. Gue itu kok minjemin ke saya. Ayo. Saya jamin. Dina ngambil saya. Gue banget sama kita. Punya aku hilang arah. Punya aku hilang arah. Gak apa-apa. Saya lagi ya di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tiga sampai 4 orang ya. Bu tanya, kelompoknya dibagi ibu atau kita bagi sendiri? Pilih sendiri aja biar kalian senang. Baik, untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini, terima kasih. Maaf juga apabila ibu ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.